Cara input kondisi bangunan dan ruangan. Kita coba ke validasi. Di sini ada validasi lokal. Di sini ada Sarpras. Maka di sini kondisi bangunan belum diinput. Ya, di sini yang kalau kondisi bangunan, selain bangunan ada ruangan. Di bawah ini ada ruang. Ya, kita coba cara menginputnya. Saya ambilkan contoh ini yang 6. Ya, kondisi sekarang invalidnya ada 89. Kita coba ke bangunan 6. Untuk bangunan di sini ada Sarpras. Di sini ada tanah bangunan. Kita klik, ini tidak aktif. Kalau ingin aktif harus diklik dulu tanah. Kita klik tanah. Maka ini datanya. Kita coba untuk yang bangunan 6. Kita klik. Maka di sini ada kondisi. Ya, di sini klasifikasi kerusakannya diklik aja. Apakah ada kerusakan atau tidak. Kalau tidak ada kerusakan, klik tidak ada kerusakan. Misalkan penurunan merata pada seluruh bangunan. Kita klik ini misalkan. Maka kerusakannya ada 20%. Nah, tinggal isi yang lain, misalkan ini 10%. Maka tingkat kerusakannya jadi 30%. Posisi di rusak ringan. Kalau sudah beres, tinggal disimpan dan tutup. Simpan dan tutup. Maka sudah berhasil. Kita cek di validasi lokal. Di sini masih 89 dan bangunan 6 belum diisi. Kita refresh saja. Nah, sekarang bangunan 6-nya sudah tidak ada dan ini sudah menurun jadi 88. Berarti bangunan 6 sudah diinput kondisinya. Berikutnya, coba lagi. Sekarang coba lab IPA. Ini lab IPA. Di sini, maka klik tanah dan bangunan. Cari lab dan IPA. Kita klik ke bawah. Ini lab IPA. Klik. Di sini ada kondisi. Ya. Ini klasifikasi kerusakannya. Di sini tidak ada kerusakan. Ya, ini tidak ada kerusakan. Jadi kalau masih bagus, baik, ini 0 kerusakan, dianggap baru. Kalau baru, tidak usah diisi, tinggal disimpan saja. Klik simpan, maka berhasil ya, data kondisi bangunan sudah berhasil. Kita cek lagi ke validasi lokal. Ini tadi contoh IPA tidak ada kerusakan sama sekali, dianggap baru. Maka kita refresh, ini IPA tadi sudah diisi, kita cek refresh. Nah, sekarang langsung hilang. Tadi ya berada di bawah kantin 1. Ini posisinya turun dari 88 jadi 87. Kita coba lagi di bangunan 8. Ya, kita bangunan 8. Di sini tanah bangunan. Ini sudah aktif. Ya, kalau tidak aktif klik dulu tanah. Kita coba bangunan 8. Ya, bangunan 8. Ini bangunan 8. Kita input kondisi. Ya. Klasifikasi kerusakan kita tambahkan di sini. Misalkan 10%. Maka ini tingkat kerusakannya jadi rusak ringan. Tambah lagi kerusakan baloknya. Misalkan 10%, maka jadi 20%. Ya, rusak ringan. Kalau sudah demikian, tinggal disimpan saja. Ini disesuaikan dengan kerusakan bangunannya. Kita simpan dan tutup. Ya, ini 20%, rusak ringan. Simpan. Ya, ini tadi adalah bangunan 8. Kita balik lagi ke validasi lokal. Ini bangunan 8. Posisi di bawah kantin 1. Ini masih 87, coba refresh. Ini bangunan 8. Maka hilang karena sudah diisi. Dan sekarang turun jadi 86.
tinggal diisi untuk bangunan selanjutnya. Ini untuk bangunan. Bagaimana untuk ruang? Sama caranya. Di sini ada ruang, di bawah bangunan ada ruang. Misalkan di sini ruang dengan nama laboratorium IPA. Di sini ada ruang laboratorium IPA. Ada ruang, di sini ada ruang. Klik ruang. Cari laboratorium IPA. Ini IPA ada ruang lab. Kliklah saja lab. Maka di sini ada, kita klik, maka kita pilih ya lab IPA-nya. Maka di sini ada kondisi. Kita klik kondisi. Sama seperti tadi, tinggal diisi saja kerusakannya. Jika tidak ada kerusakan, langsung saja simpan. Ya dianggap di sini tidak ada kerusakan, maka kita simpan dan tutup. Maka berhasil. Jadi di sini dianggap labnya itu baru. Jadi tidak ada kerusakan sama sekali. Kita coba lihat di validasi lokal. Ini tadi ruang lab IPA ini ada di bawah WC siswi 4. Ini posisi 86. Ya, kita refresh. Maka turun sekarang 85 karena sudah diinput yaitu ruang lab IPA. Tadi di bawah WC Putri ya, ruang di bawah WC Putri 4. Jadi tadi ada di bawah WC Putri 4, sekarang hilang karena sudah diinput. Kita coba lagi. Ya, coba lagi, balik lagi ke validasi lokal. Kita misalkan di sini saya ambilkan contoh WC siswi 12. Atau di sini aja ruang UKS ya. Ini belum diisi, ruang UKS, di sini ada ruang. Ya. Ruang UKS berada pada ruang penunjang. Ada ruang kelas, ruang guru, lalu ruang perpustakaan. Di sini ada ruang penunjang. Kita cari UKS, ini UKS. Klik. Di sini ada bangunannya. Kita klik, maka di sini kondisi ruang. Ini belum bisa diinput karena UKS-nya ya belum diisi. Jadi harus bangunan dulu. Ya, cari yang sudah ada. Berarti di sini UKS bangunan dulu. Klik bangunan UKS. Ya. Cari bangunan UKS. Ini tadi belum diisi. Jadi bangunan dulu hal yang harus di input kondisinya. Ini bangunan UKS, kita input kondisinya. Di sini kasih kerusakan. Di sini 10%. Ya. Maka hasilnya 10% rusak ringan. Ya, ini misalkan. Maka kita simpan dan tutup. Ya, sudah berhasil. Maka di sini pada saat validasi lokal ya, maka akan berubah. Ya, karena udah bangunan UKS sudah, kita langsung ke ruang UKS. Di sini tadi tidak bisa karena bangunan belum diinput kondisinya, maka kita input kondisinya. Ini contoh saja. Misalkan kerusakan batu bata kita ambil misalkan 10%. Maka naik ini jadi 20%. Rusak ringan. Kita ambil tambah kusen misalkan 5%. Maka jadi 20,07 ya. Kalau sudah beres, ya ini contoh. Maka kita simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Maka berhasil ya. Kita coba sekarang ke validasi lokal. Di sini posisi 85. Tadi ada input kondisi baik bangunan maupun ruangan. Tadi di sini ada UKS di bawah RK7. Coba kita refresh. Maka turun dari 85 jadi 83. Satu untuk bangunan, ya bangunan UKS. Dan satu adalah untuk ruang UKS. Ya, kita cek ke bawah. Tadi di bawah ruang RK7. Maka sekarang sudah tidak ada.
Ya, tinggal diinput saja semuanya, disesuaikan dengan di lapangan, dihitung, mungkin bisa minta bantuan ke Wakasek Sarana. Ya, demikian cara input kondisi bangunan dan ruang di Dapodik versi 2021.